Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu ya. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, silakan dipersiapkan dulu buku serta alat tulisnya, karena sebentar lagi pembelajaran matematika akan dimulai. Oke, sebelum dimulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari persiapkan diri kalian. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai pembelajaran matematika. Kau pimpin dan sertai ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga kami bisa fokus hingga akhir pembelajaran hari ini. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, Kau berikan hikmat kepada anak-anak-Mu, Kau yang menyertai kami selalu. Hai dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Hari ini kita masih membahas di materi yang sama, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, sesungguhnya untuk materi di bangun ruang sisi datar ini sudah hampir selesai, tinggal mengenai konsep pemecahan masalah, yaitu latihan-latihan soal. Nah, untuk pertemuan hari ini, karena 1 jam pelajaran, Ibu akan mereview seluruh materi yang sudah kita pelajari. Oke, tapi sebelum itu, seperti biasa, Ibu akan membahas terlebih dahulu tugas yang sudah Ibu berikan kemarin, yaitu tugas 8.3. Oke, di tugas 8.3 kemarin ada 3 soal yang Ibu berikan. Kita akan bahas satu persatu. Untuk nomor 1, carilah luas permukaan dan volume dari 5 persegi tersebut. Oke, di sini yang perlu diperhatikan adalah yang diketahui, yaitu panjang sisi alas dan tinggi sisi miring. Oke, beda ya tinggi sisi miring dengan tinggi limas. Nah, ini ilustrasinya sudah Ibu gambarkan untuk tinggi sisi miring, yaitu 25 cm. Nah, untuk luas permukaan, ingat rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi miringnya. Oke, berarti untuk alasnya karena berbentuk persegi, maka rumusnya adalah sisi kali sisi, yaitu 14 dikali 14, hasilnya 196. Nah, untuk jumlah luas seluruh sisi miring, nah karena sisi miringnya itu berbentuk segitiga, maka kita cari luas segitiganya. Oke, berarti setengah dikali alas, alasnya itu 14 dan tingginya itu 25. Nah, 25 ini udah diketahui ya, yaitu tinggi segitiganya atau sisi tegak limasnya. Nah, lalu kita kali 4 karena jumlah luas seluruh sisi miring. Berarti 4 dikali setengah dikali 14 dikali 25. Hasilnya adalah 700. Jadi setelah dikalkulasi, maka luas permukaan limas persegi tersebut adalah 896 cm kuadrat. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Oke, untuk luas permukaannya ya. Jadi jangan keliru, untuk luas seluruh sisi miringnya menggunakan nilai 25 ya, bukan 24, karena masih banyak nih anak yang menggunakan tinggi limasnya, yaitu 24. Nah, untuk luas permukaan kita menggunakan tinggi sisi miringnya untuk mencari jumlah luas seluruh sisi miring. Oke, lanjut ya ke volume limas persegi. Rumus volume limas yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, di sini ada tinggi limas, berarti kita cari dulu nih tinggi limasnya karena belum diketahui. Menggunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini Ibu misalkan adalah T, O, dan E. Oke, siku-siku di O. Nah, maka sisi TO sama dengan TE kuadrat dikurang OE kuadrat, di mana OE adalah setengah dari sisi perseginya. Berarti OE itu nilainya 7. Maka 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat, yaitu 625 dikurang 49, hasilnya akar 576, yaitu 24 cm. Berarti tinggi limasnya adalah 24.
Oke, kita masukkan ke rumus ya. Berarti volume 5 sama dengan sepertiga dikali luas alasnya. Tadi 14 kali 14 ya. Lalu dikali tinggi limas yaitu 24 cm. Sehingga volume limas persegi tersebut adalah 1568 cm kubik. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Ibu lanjut ke jawaban nomor 2. Nah, di nomor 2 terdapat perbandingan antara volume kubus ABCD EFGH dengan volume limas T ABCD. Oke, di sini bisa kalian perhatikan ya ilustrasi gambarnya. Maka perbandingan volumenya, oke, ingat rumus dari volume kubus yaitu sisi pangkat 3 atau R pangkat 3. Nah, lalu volume limas yaitu sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Nah, kalau kalian perhatikan luas alas limasnya itu berbentuk persegi, berarti sisi dikali sisi. Oke, di sini ya, berarti luas alas sisi kali sisi. Dan tinggi limasnya nih. Nah, tinggi limasnya itu berarti sama dengan rusuk EA ya, atau rusuk FB. Nah, itu sama saja. Berarti itu tinggi limasnya. Berarti tinggi limas di sini nilainya sama seperti panjang sisinya. Maka Ibu tulis S di sini ya. Sehingga untuk volume limas sama dengan sepertiga dikali S pangkat 3. Wah, sama nih volume kubus dan limasnya. S pangkat 3, S pangkat 3. Maka perbandingan antara volume kubus dan volume limasnya yaitu 3:1. Oke, caranya ini Ibu coret ya. S pangkat 3-nya habis, jadi tinggal 1/1/3. Oke, berarti Ibu naikkan ya 3-nya ke atas, jadi 3/1. Oke, jadi perbandingan volume kubus dengan volume limasnya adalah 3:1. Oke, jadi itu jawaban untuk nomor 2. Oke, lanjut ya. Ke nomor 3 terdapat limas segi 4. Oke, limas segi 4 di mana panjang sisinya itu 20 dan diketahui volumenya adalah 3200 cm kubik. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah panjang keempat rusuk tegaknya. Oke, rusuk tegak itu adalah contohnya TB. Nah, itu merupakan rusuk tegak ya. Lalu TC, nah itu namanya rusuk tegang. Oke, kita cari dulu ya dari yang diketahui. Diketahui tadi volumenya, maka rumus volume limas yaitu sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Oke, di mana alasnya itu berbentuk persegi, maka rumus luasnya adalah sisi kali sisi, yaitu 20 kali 20. Kita masukkan dari yang diketahui ke rumusnya. Berarti 3200 sama dengan sepertiga dikali 20 dikali 20 dikali tinggi limasnya. Nah, ini kita belum tahu nih tinggi limasnya. Berarti nanti kita bisa dapat tinggi limasnya berapa. Nah, tinggi limas sama dengan 3200. Oke, dikali 3 dibagi 20 dikali 20 ya. Berarti tinggi limasnya kita dapat yaitu 24 cm. Nah, setelah kita dapatkan tinggi limasnya yaitu 24, berarti TO-nya 24, maka untuk mencari rusuk tegaknya, yaitu contohnya adalah TB, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku TOB. Oke, di mana TB sama dengan akar TO kuadrat ditambah OB kuadrat. Oke, karena TB merupakan sisi miring, jadi kita jumlahkan ya sisi lainnya. Nah, TO-nya tadi 24 kuadrat ditambah OB kuadrat. Nah, di mana OB merupakan setengah diagonal sisi alasnya. Oke, ingat diagonal sisi dari persegi yaitu R akar 2. Berarti kalau setengahnya yaitu OB, hasilnya adalah 10 akar 2. Jadi OB adalah 10 akar 2. Kita kuadratkan. Nah, 10 akar 2 dikuadratkan berarti 10 kuadrat yaitu 100 dikali akar 2 dikuadratkan yaitu 2. 100 kali 2, 200. Jadi 576 ditambah 200 hasilnya 776. Nah, akar dari 776 adalah 27,9 cm.
Kalau kalian nanti saat ujian menggunakan akar aslinya seperti ini, tidak masalah ya. Tapi di sini Ibu coba ubah ke bentuk desimal. Nah, sehingga jumlah panjang keempat rusuk tegaknya, berarti kita kali 4 ya dari TB-nya. Berarti 4 dikali 27,9 yaitu 111,6 cm. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 3. Oke, demikian pembahasan untuk tugas 8.3. Jika ada yang ditanyakan, nanti boleh langsung hubungi Ibu ya. Oke, sekarang kita akan masuk review dari materi-materi sebelumnya. Oke, di sini peta konsepnya sudah kita laksanakan semua ya, dari kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, Ibu review semua unsur yang ada di kubus dan balok kemarin. Ada titik sudutnya yaitu 8 ya. Di kubus dan balok itu sama, rusuknya 12, sisinya ada 6, terus ada diagonal sisi berjumlah 12, diagonal ruang ada 4, dan bidang diagonal jumlahnya itu ada 6 untuk di kubus dan balok. Oke, selain itu ada juga bidang frontal. Oke, kalau frontal itu ingat yang sejajar dengan bidang gambar kita atau yang sejajar dengan sudut pandang kita. Contohnya nih, ada rusuk AB. Oke, di mana AB itu sejajar ya sama bidang gambar kita. Nah, terus ada juga yang namanya ortogonal. Nah, kalau ortogonal ini dia tegak lurus sama bidang gambar kita. Nah, contohnya itu ada rusuk AD. Oke, di mana AD ini tegak lurus sama bidang pandang kita atau bidang gambar kita. Nah, itu yang namanya frontal dan ortogonal. Oke, jangan lupa ya. Lalu ada juga unsur-unsur pada prisma. Nah, di sini sudah ada rumus umumnya dari titik sudut, rusuk tegak, lalu ada sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, kalau di prisma yang jadi catatan, pada prisma segitiga tidak terdapat diagonal ruang dan bidang diagonal. Selain itu, untuk rumus umum dari prisma pada bidang diagonal itu ada 2 jenis, tergantung dari n-nya, genap atau ganjil. Oke, diperhatikan ya. Kalau n-nya genap, berarti rumusnya itu setengah dikali n dikali n dikurang 1. Tapi kalau n-nya ganjil, contohnya segi 5, prisma segi 7. Nah, berarti bidang diagonalnya jumlahnya yaitu setengah dikali n dikurang 3. Oke, itu ya untuk di prisma. Lalu untuk di limas, oke, juga terdapat ya beberapa rumus umumnya. Untuk titik sudut, rusuk, lalu ada rusuk tegak. Oke, rusuk tegak itu yang menghubungkan titik puncak dengan sudut yang ada pada alas. Contohnya nih, tadi ada garis TB. Nah, itu namanya rusuk tegak ya. Lalu ada namanya sisi. Nah, dan ada namanya sisi miring. Nah, kalau sisi miring itu bidang yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Oke, contohnya sisi miring TBC. Itu namanya sisi miring. Nah, terus di dalam sisi miring ada tinggi sisi miring. Nah, kalau tinggi sisi miring itu sama aja kayak sisi tegak. Oke, sisi tegak, bukan rusuk tegak. Kalau sisi tegak itu sama seperti tinggi sisi miring. Contohnya itu garis TE. Nah, di mana E itu titik tengah dari garis BC. Oke, itu untuk unsur di limas. Lalu ada juga namanya diagonal sisi. Oke, di sini sudah ada rumus umumnya ya, diagonal sisi. Dan ada juga bidang diagonal. Nah, kalau di limas itu tidak memiliki diagonal ruang. Oke, ingat ya, kalau di limas tuh nggak punya diagonal ruang. Terus sisi miring dan bidang diagonal limas pasti berbentuk segitiga. Itu tadi ya, sisi miring itu contohnya yang sisi TBC. Nah, pasti berbentuk segitiga. Lalu di limas itu tadi juga udah disebutkan terdapat titik puncak. Oke, titik puncak tuh contohnya ini garis T, lalu ada garis D, itu namanya titik puncak. Oke, serta garis tinggi limas. Contohnya yaitu garis TO di sini ya.
Lalu di sini T, ini juga adalah garis tinggi limas. Nah, setelah itu ada ciri-ciri dari prisma dan limas. Nah, di prisma itu memiliki dua sisi, alas dan tutup. Oke, sisi alas dan tutupnya ini kongruen ya, sama bentuknya. Nah, kalau di limas itu cuma punya satu sisi, yaitu sisi alasnya saja. Lalu kalau di prisma, setiap sisi sampingnya itu berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, kalau di limas itu sisi miringnya selalu berbentuk segitiga. Ini ya, ciri yang ketiga. Nah, terus kalau di prisma, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama punya ukuran yang sama. Oke, contohnya nih, garis yang ada di sini ya. Ini diagonal bidangnya. Nah, itu pasti ukurannya sama kalau ada di sisi yang sama. Oke, itu untuk ciri-ciri prisma. Terus kalau di limas, ciri-ciri satunya itu jika ada titik puncak dan titik sudut dari sisi alas dihubungkan, maka terbentuklah namanya rusuk tegak. Oke, ini ya, rusuk tegak itu yang terlihat nyata di garis atau di gambar. Nah, kalau nanti ada yang namanya sisi tegak, baru itu yang nggak kelihatan nih, yang nggak ada di gambar. Nah, contohnya tuh garis TE. Ini ya, E itu adalah pertengahan dari sisi sebelah kanan. Oke. Lalu ada namanya panjang-panjang rusuk dari kubus dan balok. Nah, ingat kalau panjang seluruh rusuk dari kubus itu rumusnya 12 dikali R. Oke, karena jumlah rusuk di kubus ada 12. Nah, kalau panjang seluruh rusuk di balok, rumusnya itu 4 dikali P ditambah L ditambah T. Oke, lalu untuk panjang diagonal sisi kubus, itu rumusnya R akar 2. Nah, kalau di balok itu nggak ada rumus umum untuk panjang diagonal sisi. Lalu ada juga rumus untuk panjang diagonal ruang kubus, yaitu R akar 3. Nah, kalau panjang diagonal ruang pada balok, rumusnya akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, ini bisa jadi rumus pegangan kalian ya saat mengerjakan soal nanti. Selain itu ada juga jaring-jaring dari kubus dan balok. Nah, di sini perlu kalian perhatikan nih, karena nanti tugas hari ini, yaitu tugas 8.4, akan membuat jaring-jaring. Oke, seperti Ibu bilang di awal ya, di pertemuan nanti setelah ini akan ada nilai kreativitas. Oke, nilai keterampilan dari kalian yang Ibu dapatkan melalui pembuatan jaring-jaring. Oke, bisa kalian ingat lagi nih, jaring-jaring kubus macam-macamnya seperti apa, lalu jaring-jaring balok juga. Nah, ada juga jaring-jaring prisma di sini ya, prisma segitiga, prisma segi 5. Nah, kalau prisma segi 4, ingat itu bentuknya mirip balok, jadi bisa pakai jaring-jaring balok. Terus ada juga jaring-jaring dari limas. Nah, ini jaring-jaring limas segitiga, dan ini jaring-jaring limas segi 4. Oke, nanti Ibu bahas ya untuk tugas dari pembuatan nilai keterampilan hari ini. Nah, selain itu ada juga rumus dari luas permukaan. Oke, ini Ibu review ya, Ibu rangkum semuanya, dimana untuk rumus luas permukaan kubus yaitu 6R kuadrat. Oke, R itu sisinya ya, atau 6S kuadrat, itu sama saja. Kalau luas permukaan balok, nah ini rumusnya yang lumayan panjang, yaitu 2 dikali P dikali L, ditambah 2 dikali L dikali T. Lalu ditambah 2 dikali P dikali T. Ingat pengerjaannya harus dikalikan terlebih dahulu, baru setelah itu dijumlahkan. Nah, yang jadi catatan juga kalau nanti permukaan baloknya itu tanpa tutup. Oke, kalau tanpa tutup berarti bisa kalian kurangi dengan P kali L, atau P kali L di sini tidak perlu dikali 2. Oke, itu untuk luas permukaan balok tanpa tutup. Selanjutnya ada luas permukaan prisma, rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya.
Lalu untuk luas permukaan limas, yaitu luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi miringnya. Oke, atau bisa juga kalian menggunakan luas alas ditambah setengah dikali keliling alas dikali sisi tegak. Oke, ingat sisi tegak. Berarti itu garis TE, garis hayal, bukan yang ada di gambar nyata. Oke, itu untuk rumus-rumus luas permukaan. Selanjutnya ada juga volume dari masing-masing bangun ruang. Nah, volume kubus rumusnya R pangkat 3 atau S pangkat 3. Nah, kalau volume balok yaitu P dikali L dikali T. Nah, kalau volume prisma itu sama kayak konsep dasar volume, yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Nah, kalau di limas itu harus kita tambahkan dengan sepertiga. Jadi sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Oke, itu untuk review hari ini ya. Nah, sekarang masuk ke slide terakhir, yaitu slide yuk dicoba, yaitu tugas 8.4. Oke, Ibu bahas ya untuk tugas 8.4. Jadi di sini ada 5 jenis jaring-jaring. Oke, kalian dapat jaring-jaring apa tergantung dari nomor absen kalian. Nah, misalnya, Bu, saya nomor 3 absennya. Oh, berarti kamu nanti akan membuat jaring-jaring balok dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Oke, itu untuk ukuran-ukuran dari jaring-jaringnya ya. Nah, yang pertama harus kalian lakukan dari tugas 8.4 ini, kalian gambar di kertas HVS jaring-jaring yang sesuai dengan nomor absen kalian. Oke, digambar jaring-jaringnya pakai penggaris ya, digambar yang rapih dan ukurannya sesuai dengan yang Ibu minta nih di sini. Oke, sudah Ibu tulis ya ukuran-ukurannya. Nah, setelah digambar, kalian foto atau kalian scan hasil gambar jaring-jaring kalian. Oke, setelah itu kalian potong tepi-tepi jaring-jaring tersebut. Oke, setelah dipotong nanti kalian lipat hingga terbentuklah sebuah bangun ruang. Oke, ilustrasinya itu ada di GeoGebra kemarin ya, untuk cara membuka dan menutup jaring-jaringnya. Jadi kalian potong sisi-sisi tepinya yang ini ya. Jadi sisi tepi itu yang ini nih. Kalau kalian bikin nih prisma segitiga, berarti kalian potong daerah yang ini. Oke, tepi terluarnya aja ya. Nah, garis dalamnya, garis hubungnya itu jangan dipotong, nanti nggak bisa disambung, nggak bisa dilipat. Oke, ini ya kalian potong. Setelah itu nanti kalian lipat. Nah, lalu kalian foto hasil dari bangun ruang tersebut. Oke, jadi ada 2 foto ya. Yang pertama itu foto gambar jaring-jaring di kertas HVS. Lalu yang kedua itu foto dari bangun ruang yang sudah jadi, yang sudah dilipat. Oke, setelah itu fotonya silakan kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke, untuk deadline Ibu sesuaikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi sampai sore boleh kalian kerjakan jaring-jaring dari tugas 8.4 ini. Oke, nanti saat pengerjaan jika ada kendala atau ada yang ditanyakan, boleh langsung hubungi Bu Kezia. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa hari Selasa besok kita akan melaksanakan ulangan harian. Oke, jika jadwalnya masih sama, Senin kita akan membahas tentang soal-soal atau permasalahan yang ada pada bangun-bangun ruang sisi datar. Oke, sebagai persiapan kalian juga menuju ulangan harian. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Untuk tugas-tugas yang lainnya juga jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Senin. Oke, jadi saat ulangan harian sudah tidak ada lagi yang mengumpulkan tugas 8.1 sampai 8.4. Oke, ingat setiap keterlambatan pasti ada poin pengurangannya ya. Jadi silakan diusahakan semaksimalnya dikerjakan sebelum deadline-nya habis. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.